Jadi sebetulnya kalau yang jadi masalah ini tanpa bukti saya harus membayar 140 miliar. 140 miliar dibagi dua, yaitu seluruh gaji yang pernah saya terima harus saya kembalikan. Tapi bukan hanya itu lebih besar daripada seluruh gaji yang pernah saya terima. Kemudian pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik juga aneh sekali. Anehnya adanya akte pendirian itu kan sudah suatu kewajiban. Itu dianggap uh, perbuatan melawan hukum. Saya ambil deposito saya perbuatan melawan hukum. Mereka melaporkan ke kepolisian, tapi kepolisian mengatakan tidak ada masalah, saya dianggap mencemarkan melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi semuanya itu tidak ada bukti. Karena itu kan semuanya sebetulnya bukan bukti, itu kan hal biasa. Tapi akhirnya mulai dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, semuanya sama jawabannya. Bahwa saya harus membayar ganti rugi. Ganti rugi 140 miliar dan akhirnya sudah dipanggil oleh ketua pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi 140 miliar. Dan bukan hanya itu, tapi anak saya juga harus ikut membayar. Jadi prinsipnya 140 miliar, kalau saya tidak lunas, anak harus membayar. Jadi saya anggap itu betul-betul luar biasa, betul-betul keterlaluan. Sekarang coba kita adu satu persatu, mana yang betul-betul bukti, mana yang perbuatan melawan hukum. Masa deposito saya ambil, milik saya ambil jadi perbuatan melawan hukum. Masa mereka laporkan ke kepolisian itu perbuatan melawan hukum, tergantung hasilnya kan. Tapi kalau hasilnya dikatakan tidak dilanjutkan dan sudah 13 tahun yang sebelumnya, apanya yang perbuatan melawan hukum? Jadi saya pikir kok sudah keterlaluan, kok sudah hanya mengikuti kehendak dari Bluebird saja. Dan itu pun kita bayangkan bahwa sebetulnya gugatan ini tidak bisa masuk perkara. Karena apa? Jadi pertama pada saat itu Bluebird tidak terdaftar di Kemenkumham. Artinya kan tidak terdaftar, tidak sah. Tidak sah kenapa bisa berlanjut? Terus ada lagi kuasanya. Kuasa dari PT Bluebird Taksi itu adalah Purnomo dan kuasa itu terjadi benturan kepentingan. Jadi kalau terjadi kebenturan kepentingan, karena dia juga punya perusahaan, bikin perusahaan lain yang persis mirip, yang nebeng ke Bluebird Taksi. Itu juga ada kriterianya, itu tidak boleh mewakili. Tapi tetap boleh mewakili. Jadi di mana hukumnya? Saya pikir kok ya hukum itu artinya bisa dilawan begitu saja oleh hakim, boleh menentukan berlawanan dengan hukum yang ada. Jadi saya anggap sudah betul-betul luar biasa keterlaluan. Jadi saya juga belum tahu apa yang akan saya lakukan karena dari pihak pengadilan akan memanggil saya lagi untuk melakukan eksekusi 140 miliar tanpa salah, tanpa bukti. Itu bagaimana? Atau dengan bukti yang aneh, yang bukan bukti perbuatan melawan hukum. Ibu ada upaya melapor ke lebih tinggi gak sih tingkatnya atau ke mengadu ke presiden kah atau bagaimana? Ibarat tentang ibu kan ibaratnya dijolimi, sudah kerja dan sudah punya saham juga di situ dan akhirnya bukan hanya ibu yang bayar, keturunan ibu harus membayar segitu banyaknya dengan Ya, biaya yang begitu tinggi. jadi saya anggap memang dari awal saya nyetor juga tidak dikembalikan, dividen juga tidak ada, lalu saham juga digelapkan. Jadi saya kerja sekian lama itu nggak ada hasilnya. Tapi bukan hanya saya, semua pendiri yang lain itu semuanya juga akhirnya harus melepaskan sahamnya. Eh, Ternyata melepaskan sahamnya, itu faktanya. Jadi perbuatan apa? Siapa yang sebetulnya gila? Siapa yang sebetulnya serakah?
Dan dari saya jelas akan membuat suatu ya untuk bagaimana mengatasinya, tapi saya menunggu masih akan ada panggilan lagi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu masih saya tunggu. Artinya ibu sudah menyiapkan berkas-berkas ibu yang punya, kan ibu bilang tadi tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk segala macam. Ibu harus menguatkan diri agar melawanlah keputusan yang sudah inkrah itu. Ya, sudah saya siapkan. Jadi saya siapkan untuk membuat suatu bantahan. Tinggal apakah mereka juga akan sama, apakah juga tidak ngerti hukum atau bagaimana itu, atau ya melakukan hukum tidak diakui. Jadi sekarang itu sebetulnya sama juga tidak ada hukum untuk hal-hal yang besar. Mungkin untuk hal kecil diabaikan hukumnya, tapi untuk hal besar tidak ada lagi hukumnya. Itu yang ibu rasakan. Itu yang saya rasakan. Kita lihat saja kalau yang kecil-kecil kan ditunda terus nggak dipersoalkan. Kalau yang besar ya hukum tidak berlaku lagi. Ibu sendiri artinya ibu rasakan terjolimi dengan apa yang menurut ibu tidak benar gitu, ibu. Artinya sekarang tidak saya secara berani faktanya memperdebatkan gitu. apakah seseorang yang mengambil deposito pribadinya, apakah itu salah? Karena di situ namanya juga jelas nama saya. Kenapa bisa salah? Kalau misalnya seseorang dipanggil, dilaporkan ke kepolisian, kepolisian mengatakan tidak melanjutkan dan mengatakan sudah tidak ada masalah, tidak dilanjutkan ke kejaksaan, apakah itu juga perbuatan melawan hukum? Kalau gitu semua orang bisa, semua orang kan bisa lapor ke kepolisian, kan selalu akan diterima. Tapi apakah akan dilanjutkan atau tidak, apakah dipersalahkan atau tidak, itu masalahnya lain. Artinya eksekusi itu termasuk rumah ini dong? Saya belum tahu apa yang mau dieksekusi, tapi saya pikir harta saya tidak bisa mencapai sekian banyak kan. Harus bagaimana? Apa yang akan mereka lakukan? Artinya ibu juga sudah siapkan bukti dan surat tulisan tangan dengan hati ibu yang paling dalam, bagaimana ibu terzolimi. Ibu sudah siap untuk ibaratnya Ya, membacakan hati yang paling dalam. Bukan hanya itu, ini nantinya bahaya untuk hukum berikutnya. Karena apa? Ini di hukum itu ada yang namanya jurisprudensi. Jadi nantinya orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi akhirnya setiap karyawan yang bekerja berapa lama pun bisa diambil kembali, dan bisa diambil kembali lebih daripada apa yang pernah dibayarkan. Itu kan sangat-sangat lucu. Akhirnya jangan sampai terulang dengan apa yang ibu rasakan ya bu. Ya itu bisa terulang. Jadi kalau ini sudah dibuka, kan sudah ini suatu fakta hukum yang diakui dari PN Jakarta Selatan, diakui dari Pengadilan Tinggi dan dari Mahkamah Agung. Kan pengakuannya sudah kuat sekali. Tapi pengakuan yang tersesat ini. Menurut ibu itu dugaannya tersesat, ibaratnya tidak mempunyai fakta-fakta yang sebenarnya, karena ibu di situ bekerja dengan ada nama ibu, dengan saham segala macam, itu diputar balikan atau seperti apa? Semua diputar balik, jadi saya anggap sebagai suatu ledekan. Ini ada akte nih, saya bikin perbuatan melawan hukum, nggak bisa apa-apa. Jadi kan ledekan, ini deposito kamu ambil, saya bikin perbuatan melawan hukum. Itu kan meledek, betul-betul ledekan, bukan hal yang biasa lagi. Itu semua dilaporkan dengan itu ada tertulis. Jadi semuanya kan ada namanya pertimbangan Mahkamah Agung. Harapan ibu dah ke depannya dengan harapan saya jelas untuk tidak boleh dilakukan seperti itu. Bagi saya, daripada seluruh anak turunan saya kena, lebih baik saya penjarakan, walaupun saya tidak salah. Artinya ibu siap untuk melakukan itu, biarpun jangan sampai dipenjara, ibu harus siap melawan terus ya bu? Saya melawan, terserah apa, saya mati pun siap. Karena saya tidak mau seluruh anak turunan saya harus membayar
sampai 140 miliar tanpa saya salah. Jadi saya anggap bahwa yang melaporkan ini juga terlalu sadis, terlalu kejam, dan terlalu serakah.